Selamat malam Romo, Frater, Bapak Ibu yang Pak Lilik terlempar. Kita tunggu dia akan masuk lagi. Hilang Pak Lilik. Pak Lilik hilang. Terlempar berkat karena sinyal. Nah, ini dia. Selamat malam. Sengaja wi. Dia salah mencet. Baik, Romo, Bapak Ibu yang terkasih, Ibu Endah, ini sungguh luar biasa. Perkenalkan, nama saya Lilik Setiabudi. Bapak Ibu boleh panggil saya Lilik, yang siapa tahu kita sudah kira-kira Bapak ya 2 tahun kita tidak berjumpa di gereja. Nah, tetapi kita selalu dekat di hati. Amin. 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 Mari untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas hari yang penuh sukacita ini. Apabila pada sore hari ini kami dapat bersama-sama berjumpa melalui Zoom ini, kami tahu bahwa ini tentunya bukan perjumpaan yang ideal, tetapi ini yang dapat kami lakukan untuk supaya kami dapat menjalin silaturahmi. Kami bersyukur apabila teman-teman di lingkungan Matias ini mau memberikan waktu dan juga hati untuk bersama-sama berjumpa. Kami bersyukur dan semoga perjumpaan ini dapat mengakrabkan dan juga memberikan kasih dan serta meneguhkan serta saling berbagi pada sore hari ini. Terima kasih Bapak atas waktu ini, atas kesempatan ini. Kami bersyukur, kami sungguh sangat senang dan semoga di dalam perjumpaan ini kami boleh saling memberi dan saling meneguhkan. Terima kasih. Semuanya kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tata, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Kami dari DPPH boleh berkenan untuk berkunjung ke lingkungan Matias. Terima kasih dan untuk Romo nanti akan menjelaskan kira-kiranya kunjungan ini bagaimana. Tapi kita santai saja, nanti teman-teman boleh berbagi ya, terutama masa-masa COVID, terus kemudian selama masa ini kita misal perayaan Ekaristinya online gitu ya. Online lalu kemudian ya untuk kesempatan pertama kita Romo untuk dapat memberikan dan misi gambaran pertemuan kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan Romo Senar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya kasih juga. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam. Bapak Ibu, mohon maaf agenda kunjungan ke lingkungan Matias yang sebetulnya sudah kapan itu kita geser ya. Maksudnya menunggu karena waktu itu ada ledakan penularan COVID yang luar biasa. Meskipun kita secara online ya, tetapi waktu itu kita merasa hati perasaan kita kok masih tidak sangat mudah ya, maka akhirnya kita geser dulu. Nah, ini kita lihat
umat kita sudah banyak yang berangsur-angsur pulih kembali, maka kita lanjutkan kunjungan online di lingkungan-lingkungan. Yang jelas kami ingin menyapa Bapak Ibu semua, lalu dalam bahasa sahabat-sahabat kita itu bersilaturahmi. Ya tadi Pak Lili juga mengatakan kangen kepada Bapak Ibu seluruh umat di lingkungan Matias. Ini sudah tahun kedua kita tidak bertatap muka karena waktu misa offline pun juga per wilayah ora ketemu tetepan. Lalu kita ingin berbagi cerita tentang suka duka yang Bapak Ibu gulati. Bisa waktu-waktu ini, lalu juga mungkin masa pandemi ini, lalu juga mungkin di mana keasikan situasi-situasi semacam ini. Dan harapannya adalah kita bisa mengumpulkan energi-energi positif dari cerita-cerita yang mungkin Bapak Ibu sharingkan di antara kita. Kita kumpulkan, lalu itu kita syukuri di hadapan Tuhan, dan harapannya itu menjadi daya dorong untuk kita semua, termasuk paroki kita, untuk semakin berani melangkah lebih jauh dan melompat lebih tinggi. Harapannya seperti itu. Tidak jalan di tempat, tetapi merangsek menuju kepada suatu pertumbuhan. Nah, itu Bapak Ibu, maka silakan dimanfaatkan perjumpaan ini. Itu saja Pak Lili, terima kasih dan berkah dalam untuk kita semua. Baik, Romo, terima kasih atas sambutannya, dan kemudian untuk karena ini bersama-sama dari Ibu Endah sebagai Ketua Lingkungan dapat menyampaikan beberapa kata, beberapa kali, boleh panjang. Sekalian disampaikan ini tadi Romo mengatakan bahwa boleh mengungkapkan mengenai sepanjang kita sudah lama tidak berjumpa, boleh silakan sekaligus sebagai Ketua Lingkungan disilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama selamat malam Romo dan Dewan Pengurus Pimpinan Gereja yang saat ini berkenan mengunjungi umat di Matias, di mana sudah lama kita tidak bisa bertemu. Meskipun kita mengikuti misa setiap hari, namun secara online. Waktu diberikan kesempatan untuk misa offline pun dari Matias saya melihat kok ya tidak begitu banyak yang hadir, sehingga ya bisa dikatakan untuk bertatap muka masih agak belum bisa semuanya ketemu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sapaan dari Romo dan Dewan Pengurus Pimpinan Gereja Kerapia sangat berarti sekali untuk umat Matias, terutama bagi yang pernah terpapar. Ya. Ada 4 keluarga, Pak Radiman, Pak Toro, Pak Guntur, keluarga Pak Agus, Bu Bani, Pak Seni. Ada 6 keluarga dari Matias yang terpapar. Puji Tuhan, isomannya tidak terlalu lama dan sekarang sudah sehat semuanya. Meskipun dalam masa ada 4 umat di lingkungan Matias yang sowan Gusti, 3 karena COVID, yang 1 karena serangan stroke ringan. Semoga umat Matias yang sudah mendahului kita
bersemayam dalam damai Tuhan bersama para kudusnya di surga. Oh, Pak Lili, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau Romo dan Dewan Pimpinan yang akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan umat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Endah. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Endah. Sampai tadi tepuk tangan. Biar ramai ya Bu ya. Bu, Bapak mau nambahi? Mas Romo mau nambahi? 1, 2, 3. Bapak, monggo Pak. Pak Tondro. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup Pak. Ini sama Nyonya ini. Ini bebas kok Pak Bu. Ya. Jadi ini apa interaksi saja supaya jadi enggak satu arah, tetapi silakan dari teman-teman lingkungan kalau ada hal yang ingin disampaikan pada Romo. Makatan. Biar semuanya nanti mendapat giliran, Pak. Oh, boleh silakan. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang mungkin minggu yang lalu saya kurang tahu ya apakah mengikuti perayaan Ekaristi di gereja kita ya. Lalu saya lupa ya waktu itu Frater kenalannya kapan ya, ini mungkin aja ada di tempat ini yang belum tahu atau belum kenal ya. Saya kira ini kesempatan bagus sekali ya, ada seorang Frater yang ada di gereja kita ya. Frater kenalan lagi ya terus. Tapi Bapak Ibu kalau mau kenalan ini satu hal yang boleh tanya apapun, tapi tolong jangan tanya satu ini. Tolong jangan tanya udah punya pacar atau belum. Dulu punya Patar, ya. Patar, disilahkan waktu dan tempatnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Selamat malam. Sejak kemarin bersama Romo dan tim Dewan itu diminta untuk perkenalan. Maka sekarang kenalan lagi untuk yang kesekian kalinya. Tidak apa-apa. Bapak Ibu perkenalkan, saya Frater Tri. Saya asalnya dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu, Jogja, Sleman. Dari Paroki Klepu. Lalu saat ini sedang menjalani tahun pastoral di Paroki Kerapia untuk 1 tahun ke depan, kurang lebih sampai bulan Juni. Jadi saya akan berdinamika bersama para Romo dan umat Kerapia. Semoga pandemi segera selesai sehingga kita bisa berjumpa. Amin. Jadi tidak hanya secara virtual tapi berjumpa secara langsung. Itu. Lalu saya dari Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan. Begitu kenalan singkat saya. Begitu Pak Lili. Terima kasih Frater. Kita berikan tepuk tangan buat Frater. Selamat datang Frater ya. Lingkungan Matias sangat menyambut. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya ya, tapi tolong jangan tanya yang satu itu. Kalau ada yang mau bertanya Frater, apakah ada yang mau ditanyakan? Tanya apa? Oh iya tuh. Aku tanya. Nanti kamu tanya. Apa Bu? Mau tanya apa? Halo? Silahkan teman-teman kalau mau bertanya ya, Frater masih di sini untuk setia. Frater masih di sini untuk setia. Rexona setia setiap saat.
saya jadi lupa belum pakai Rexona karena semua pakai masker, jadi saya pede. Frater asalnya dari mana, Pak Li? Frater, monggo, ditanya asalnya dari mana? Belahan dunia yang mana? Saya dari Paroki Klepu. Klepunya mana itu ya? Klepunya Sendang Mulyo. Oh, Sendang Mulia. Nggih, salam tetangga. Salam kenal Oh. tetangga. Oh, nggih, salam Oh, kenal. Ibu. tetangga, klepu, klepon. Klepon tuh ini, Pak Li. Frater putra keberapa? Oh iya. Anak ragil, 3 Dari bersaudara, cowok semua, Hmm. 2 kakak saya, 1 di Solo, satunya lagi di Jogja, di rumah di Klepu, menemani Bapak Ibu. Bapak Itu. Ibu atas Memang- nama Atas nama. Gimana Bu? Bapak Ibu asmanipun Oh, asmanipun. Oh, Bapak saya namanya Yakobus Punijo, Ibu Irmina Widiastuti, oh nggih. dari Klepu juga Kenal. semuanya. Dekat Mbak Dwi. Siap. Itu. Ini jangan-jangan mau ditelusuri latar belakangnya. Tuh. Khusus sama tetangga nggak kenal nanti kan dikiranya gimana gitu Oh, loh, Pak. Mau cari mantu nih Bu Dwi ini. Wah, anakku lanang ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, silakan apabila ada yang mau disampaikan berkaitan mengenai pelayanan di gereja, program-programnya paroki, ataupun mengenai pelayanan Ekaristi, dan juga mengenai banyak hal ya, kira-kira kalau seandainya kata ada Bapak Ibu yang juga ada yang terpapar COVID, seperti itu, silakan bisa disampaikan. Monggo, yang mau berbagi, sharing-sharing. Monggo Bapak Ibu yang isoman memberikan sharingnya, Pengalaman di sana. pengalaman Saya isoman. ya. Oh ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Gini. Itunya nggak Iya, hidup nih. gak usah ya Romo, dimatiin aja. Kurang ngerti wong sing ngendi. Waktu Senin dulu kan juga kita ya udah deh. Romo gini, saya puji Tuhan sekali betapa besar kasih Tuhan Yesus pada saya ya Romo. Waktu itu 3 hari setelah isoman itu saya COVID beserta suami dengan anak. 3 hari itu saturnasi saya tuh 50. Saya di rumah itu, tapi posisi saya tuh tidak sesak sama sekali. Saturnasi saya tuh 50. Karena saya punya alatnya itu tuh dikasih sama anak saya yang kerja di rumah sakit. Dan itu 50 itu ini saya bersaksi betul ya Romo, saya sampai kadang kalau teringat tuh menangis. Itu betapa besar kasih Tuhan Yesus pada saya dan juga Bunda Maria. Itu oksigen 50 itu posisi saya tidak tidak sesak sama sekali. Tapi itu mulut saya itu ke kanan ke kiri. Saya tidak merasakan apa-apa, hanya kanan kiri gitu. Yang melihat itu anak saya namanya Bunga. Dan tangan saya itu selalu menunjuk-nunjuk ke atas. Nah, saya enggak tahu karena mungkin saya stres karena di sekitar itu sering terdengar innalillahi terus, dan juga di WA grup saya itu banyak sekali teman-teman sahabat yang meninggal. Mungkin karena itu saya stres atau gimana, saya lihat saturnasi saya loh kok 50. Waktu itu 70 dulu, 70 60. Nah, tapi sebelum itu mulut saya tuh ke kanan ke kiri terus itu. Dan di saat itu anak saya yang selalu dekat saya ya, yang melihat sendiri Bunga namanya itu,
itu juga nangis terus. Mama napa mulutnya, mama napa gitu. Nangis sambil mama jangan tinggalkan aku gitu. Karena suami juga di kamar sendiri gitu kan, karena kita sendiri-sendiri karena suami juga kelihatan juga agak parah ya, tapi karena anak saya yang kerja di rumah sakit, Bapak itu kesembuhan ada pada diri sendiri, jangan sampai di opnam atau di rumah sakit. Kalau sesak, telepon, nanti disediakan oksigen gitu anak saya. Pokoknya mama bapak berusaha jangan sampai di rumah sakit. Nah, waktu itu Romo, saya betul-betul di waktu anak saya melihat saya nuding-nuding itu, saya melihat ibu almarhum saya. Ibu almarhum saya tuh hanya tersenyum yang nggak tahu, saya hanya kesaksian aja di dekat itu seakan ada Tuhan Yesus yang berpakan itu loh, di dadanya tuh bentuk hati merah itu, dan dia tangannya mengangkat, kowe iki ora loro, kowe iki ora loro gitu, Kiki pernah loro koyok kono gitu kan. Saya kadang sering flu tulang Romo, nah seakan bilang tuh ayo tangi begitu. Terus saya kayak ada kekuatan. Terus begitu Romo, saya berdoa dan mujizat itu betul-betul nyata, dan Tuhan Yesus dan Bunda Maria begitu kasihnya ada pada kita, keluarga kita, sehingga disembuhkan. Itu Romo. Saya kalau teringat itu merasa merinding gitu loh. Dan memang kadang ya ada yang bilang yang COVID itu tidak percaya ya, tapi kami sekeluarga sudah merasakan. Terutama suami juga, suami sampai batuknya tuh ngekel. Nah kalau saya batuknya nggak terlalu, juga tapi kita di dalam rumah itu makan nggak bisa, nggak enak gitu. Kalau mau makan nggak enak, pokoknya nggak bisa. Walaupun tetangga kanan kiri itu memberi semuanya, nasi, makan, buah, tapi kita di dalam rumah nggak bisa makan. Rasanya tuh nggak bisa gitu. Baru itu 3 hari dengan kekuatan kita bersama-sama berdoa dan kita ayo kita semangat gitu. Jadi puji Tuhan, kami sekeluarga masih sehat dan diberi panjang umur. Betapa besar kasih Tuhan Yesus dan Bunda Maria mendengarkan doa-doa novena saya. Saya sukanya selalu doa doa novena, doa hati kudus Yesus, dan juga doa anak-anak Yesus. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini kesaksian saya. Monggo dilanjut. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Ibu Asmani pun Bu Rinta ini. Bu Rati. Wah, ya terima kasih sharingnya ya, meneguhkan kita semua ya. Memang Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan, dan sangat terbukti ya, sangat terbukti. Iya, betul. Amin. Betul itu. Kalau kita percaya kesembuhan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, kita diselamatkan gitu. Ya, amin. Mazmur 46 ayat 2 ya. Baik, silakan untuk yang lain. Terima kasih. Boleh yang lain? Nggak harus yang isoman kan Pak Lili? Oh, nggak harus. Iya, nggak harus yang isoman. Cerita-cerita yang lain juga. Nggak harus isoman, woman. Nggak harus man. Mau kita. Baik, silakan. Pak Lili. Iya, monggo. Siapa aja? Ya. Enggak ada yang mau bertanya tuh. Siapa yang mau bertanya? Rasanya kalau nggak salah ada Ito ya. Lili no. Betul nggak ada Ito tadi mau tanya? Calon kira gitu. Iya. Oh ya. Ya. Silakan De Ito. Komuni pertamanya dimulainya kapan?
Komuni pertamanya dimulainya kapan? Oh, komuni pertamanya dimulainya kapan? Ya. Baik. Romo mau yang menjawab? Silakan. Lalu aku jadi pewartaan menjawab. Komuninya pertama tadi sudah di-share pengumuman lewat WA Blast ya. Mungkin Bapak Ibu WA-nya udah masuk belum dari paroki? Sudah Ada mau. pendaftaran komuni pertama. Nah, itu memang sudah sesuai dengan kelasnya, akan terus daftar saja. Nanti moga-moga bulan-bulan berberan November atau Oktober itu sudah mulai ada pendampingan. Nah, belum tahu nanti situasi bulan-bulan berber itu kondisinya seperti apa, tapi pasti bisa disiasati. Lalu kalau semuanya lancar, biasanya ya Dek, itu penerimaan komuni pertama itu pada hari raya apa ya? Hari raya tubuh dan darah Kristus. Nah, nanti tanggal berapa Romo ya urung hafal, nanti nonton kalender tahun 2022 ya. Itu ya. Jadi silakan daftar, nanti tunggu pengumuman dari gereja melalui Kak Rosita ya, nanti akan didampingi. Itu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Terima kasih Romo, terima kasih Deito. Iya. Ya, Bapak Ibu yang mari silahkan. Ada yang lain? Pak Priyo, Pak Yoyo. Halo, kok kameranya jadi mati? Mbak Vita Damayanti, halo. Bagaimana kabarnya? Mbak Vita Damayanti. Loh, kok hilang? Apakah sudah sembuh? Tadi ada di layar saya. Hilang. Mari silakan Bapak Ibu. Ding dong. Itu Silahkan bertanya. Silahkan bertanya. Dan Romo menjawab. Kenapa misa hariannya cuma Senin, Rabu, Jumat, Mo? Oh, itu karena dulu itu memikirkan begini, karena teman-teman Komsos itu kan juga punya keluarga. Nah, kita juga memikirkan itu ya. Lalu juga termasuk misalnya nanti ada apa-apa, itu proses tracingnya itu akan lebih berbeda kalau tiap hari ya, intens banget. Nanti ada apa-apa kita lebih susah. Karena dibuat jarak supaya apa ya, aman untuk mereka, lalu sekaligus mereka juga tetap punya waktu bersama dengan keluarga. Yang online ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo. Sama Pak Wartaan. Kita ganti deh Pak Lili, Pak Wartaan. Ya itu mau tanya lagi. Boleh, Romo itu punya semua jawaban loh. Kayak Dora. Mau jadi pewartaan. Romo jadi kamus hidup. Mas Gondrong, silakan bersharing. Tanya apa ya? Nggak usah tanya, sharing tuh. Oh lah kui, sido kapan kui? Ngepit mau, urung kelakon mau. Ya, kalau pengalaman ya puji Tuhan diberi kesehatan keluarga, meskipun kakak kami Pak Guntur kemarin juga sempat isoman ya. Secara tidak langsung kami mensupport, membantu kakak kami yang isoman. Puji Tuhan juga diberikan rahmat kesehatan semua keluarga. Dan kami bersyukur istilahnya bisa berkumpul, bertemu dengan
Romo, Frater, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Aroki juga. Ya, intinya apa ya? Mau sharing ya rindu offline mau, karena sepertinya apa selama saya menjadi prodiakon ya pastinya rindu offline lagi. Ketemu dengan Romo, dengan teman-teman, ya karena situasi belum memungkinkan ya mau tidak mau memang ya harus mengikuti apa yang disarankan gereja. Tetapi intinya selak pengen pit-pitan mau belum kelakon mau belum sempat terservis. Jadi apa ya, teman itu kadang wah enak itu saya belum bisa sempat apa ya ikut gitu ya, karena kegiatannya ya selama ini ya ngajar offline online di rumah ya begini. Tapi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit sharing terkait dengan situasi pandemi di keluarga kami. Meskipun ada beberapa umat yang sudah meninggal ya, semaksimal mungkin kami selaku pengurus juga Pamong juga memberikan semaksimal mungkin untuk pelayanan bagi Bapak Ibu umat Matias yang kebetulan ada beberapa yang meninggal, keluarga yang meninggal. Ya, setidaknya dalam situasi pandemi ini kami sudah mungkinlah istilahnya untuk membantu teman Bapak Ibu umat Matias yang dalam artian pelayanan. Ya semoga situasi segera berakhir pandemi ini dan kita bisa guyup lagi. Saya kira begitu, Romo, Frater, Pak Lili. Itu terima kasih. Guyup selalu. Saya boleh menambah Pak Lili? Oh boleh. Nggak cuma nambah, kali juga boleh. Kalau saya pribadi, saya melihat satu sisi lewat pandemi ini justru sekarang kami lebih menghargai hal-hal yang dulu mungkin sebelum pandemi nggak kita pikir, seperti betapa kami bersyukur bahwa kesehatan itu penting. Kadang dulu kalau sebelum pandemi mungkin kami punya beberapa ambisi atau apa, tapi sekarang setelah menemui situasi yang tidak mudah seperti ini, kemudian saya merasa secara pribadi, wah puji Tuhan ternyata kesehatan itu luar biasa anugerah dari Tuhan. Jadi lewat pandemi ini kami lebih menghargai hal-hal yang kiranya mungkin dulu nggak kami begitu perhatikan. Jadi ya salah satu sisi seperti itu. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Amin. Memang betul sekali ya. Memang ya kadangkala memang kesehatan itu sekarang mahal harganya katanya begitu ya. Katanya orang dunia begitu. Tetapi Rasul Paulus saja bilang, aku melatih tubuhku sedemikian rupa ya. Kalau kita mau mewartakan Injil mesti sehat. Iya. Nah, terima kasih sharingnya. Lalu wah ini sudah ya Pak Priyo sudah muncul lagi kameranya. Ganteng ke shoot ya harus bicara ya pasti. Ya, Mari Pak, silakan. Terima kasih, ini dari jauh, kebetulan paling jauh dari Jakarta. Mungkin bersama dengan papanya Ito tadi juga ada di Jakarta. Begini, jadi untuk umat Matias, saya merasa bahwa sebagian besar kan sepuh ya, sudah sepuh sebagian besar, dan kekuatan dari Matias itu sebetulnya ada di pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik setiap minggu, kalau nggak salah itu biasanya hari Kamis, atau
kalau ada doa-doa rosario itu berarti hampir setiap hari. Nah, kemudian dengan masa pandemi ini kita memang akhirnya tidak bisa ketemu, sehingga ini menjadi terasa sekali bagi umat bahwa yang tadinya untuk berdoa bersama, untuk pendalaman iman dan sebagainya, sekarang sama sekali tidak bisa dilaksanakan, walaupun mungkin sudah pernah dicoba untuk secara virtual, jadi mungkin juga tidak bisa maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk perkembangan iman untuk anak-anak sendiri. Jadi kami memang punya harapan bahwa anak-anak itu tetap terdampingi tadinya itu di gereja, karena dengan adanya mereka bisa berkumpul bersama teman-teman sebaya, ya mungkin mereka tidak merasa bahwa itu suatu pendalaman iman dengan kor, dengan menyanyi bersama, dengan mungkin asal ketemu aja, tapi sesungguhnya itu merupakan proses dari pendalaman iman gereja Katolik, kekasan dari gereja Katolik itu sendiri. Dan karena masa pandemi ini juga, maka sepertinya anak-anak itu kurang bisa tersapa, atau kurang melaksanakan hal-hal yang kemarin-kemarin bisa berjalan lancar dan bisa dilaksanakan. Ini merupakan keprihatinan kita, atau maksud saya juga karena juga punya anak yang kecil, sehingga merasa ini suatu keprihatinan bahwa yang tadinya itu bisa tumbuh bersama anak-anak itu dengan proses pendampingan yang berjalan berjenjang, sekarang menjadi berhenti. Jadi mungkin ini perlu dicari jalan keluar, karena untuk anak-anak mungkin usia SMP itu kan bahkan praktis tidak terdampingi oleh gereja. Yang sekarang terdampingi kan anak-anak usia sekolah minggu dan komuni pertama. Itu mungkin nanti, kalau komuni pertama pasti nanti juga ada. Tapi untuk anak-anak yang SMP praktis tidak, karena kalau kemarin mereka masih bisa berkecimpung di dalam membantu misdinar, tapi sekarang juga tidak sama sekali. Mungkin ini suatu keprihatinan, dan gereja perlu memberikan solusi untuk sapaan untuk mereka juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Priyo, ya. Terima kasih untuk masukannya, ya. Memang pertemuan-pertemuan sangat penting sekali, kita selalu diingatkan, janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling meneguhkan. Amin, ya. Terima kasih Pak Priyo. Nanti Romo menjawabnya nanti belakangan aja ya Pak Priyo, ya. Nanti Romo ini mencatat biar gongnya Romo. Baik, silakan Bapak Ibu. Oh Mbak Vita sudah ada di sini. Oh iya, silakan. Waduh, mohon maaf nih. Yang bicara halo, Bu Indah. Saya. Oh iya, silakan. Saya mau mohon petunjuk Pak Lili. Di lingkungan kami itu ada salah satu keluarga yang lalu satu keluarga 2 orang, yaitu ibu dan putrinya, tapi putrinya kan telah mendahulunya, meninggal dunia, sehingga ibu yang terpapar itu meskipun sekarang sudah sembuh, sudah hampir sebulan lebih, sampai sekarang belum mau ditemui, ya karena sudah sepuh, mungkin akibat dari sakit COVID itu membuat agak lemah. Namun kami, khususnya saya sebagai ketua lingkungan itu ingin menyapa, ingin ngarohke gitu ya, dengan cara ya mau sowan, mungkin hanya 1-2 orang atas nama lingkungan. Namun
bersangkutan belum bisa ditemui, belum berkenan ketemu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Lili? Baik, Ibu. Di samping itu kan saya juga harus menyampaikan dana RKSI, ya. Sampai sekarang saya belum berani memberikan karena belum mau ditemu. Oh, baik. Bu, namanya siapa ya, Bu? Namanya Bu Bani. Bu? Ibu Thomas Subani. Ibu Ibu Thomas. Sugiarti. Ibu Thomas Subani. Iya. Oh ya, Bu Bani. Oke, baik. Bu, terima kasih. Sungguh sangat memberikan perhatian. Nanti yang bisa kita lakukan tentunya kita berharap pada Allah saja, karena sebetulnya kan Ibu sudah mempunyai niat, ya, dan teman-teman sudah mempunyai niat untuk menemui. Nah, maka membutuhkan rahmat Allah supaya beliau untuk membuka hatinya, ya, membuka kita seperti itu. Nanti kita doakan bersama, ya, kita bawa dalam doa malam juga begitu. Ya, Ibu. Nanti, yang kedua, Pak Lili, ya, silakan. Kami khususnya umat Matias boleh merasa bangga karena untuk periode depan, periode mulai Januari, pertama kalinya lingkungan Matias akan dipimpin oleh seorang generasi milenial. Kalau sampai sekarang itu generasi senior, mulai periode besok itu akan dipimpin sebagai ketua lingkungan itu generasi milenial, yaitu Pak Yusef. Mungkin Pak Yusef, mungkin Pak Lili mau ketemu yang mana toh Pak Yusef? Faro. Ada kok Pak, bisa dipanggil loh Pak. Bang Osep, terima kasih Bu Indah infonya. Wah, ini sangat luar biasa sekali, ya. Ya, karena saking bangganya, saking senangnya saya, pengganti saya seorang generasi milenial, ya Pak. Semoga Matias dengan dipimpin generasi muda semakin maju ke depannya. Ya, amin, amin. Ini memang ketua lingkungan yang sangat visioner begini, ya. Kan anak-anak yang bisa menjadi pemimpin juga. Pak Yusef, waktu dan tempat silakan. Bapak Alvaro. Belum muncul, Pak. Baik. Nggak ada suaranya. Jadi saya belum muncul. Mikrofonnya mungkin. Pak Yusef. Kita tunggu ya, masih dalam kendala. Ini antenanya lagi dipasang. Iya, sudah nyala itu. Dengar nggih? Dengar. Dengar Bapak Ketua. Dereng Bu. Tuanya tasih Bu Condro. Ya, sebelumnya terima kasih atas mungkin waktunya. Ini juga kalau untuk peresmiannya belum Bu Condro nggih. Dereng resmi. Ya, sebelumnya terima kasih mungkin di anugerah nggih, tanggung jawab amanah untuk saya. Cuman di sini juga ini Pak Lili sama Nyon Sewu Romo, saya juga masih butuh bimbingan, arahan supaya mungkin saya lebih mengerti dan tahu untuk tugas saya itu sebenarnya seperti apa.
intinya juga di sini saya sendiri belum menguasai Romo, Pak Lili. Saya juga nantinya masih belajar dari Bu Condro. Semoga mohon doanya juga dan tuntunannya. Semoga saya di sini bisa untuk mengemban tanggung jawab ini. Mungkin itu aja, matur nuwun. Mungkin karena belum bisa banyak bicara nggih, Bu. Belum latihan, Bu. Ya, mulai sekarang latihan. Nganu Romo niki mature kali Pak Lili tasih nganu tasih lucu niki mature. Semangat, Mas. Matur nuwun. Semangat, yang mendukung banyak loh ya. Semangat, pasti bisa. Pasti bisa. Ayo. Beli kok. Loh. Pasti nanti kalau sudah dilantik membuat sukacita lebih banyak lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Alvaro. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, amin. Oh ya, silakan Bapak Ibu yang terkasih, Mbak Vita dan Mayanti sudah sehat? Puji Tuhan sudah tinggal karena tulangnya geser, jadi masih sakit tangannya kalau buat gerak. Oh, betul. Tapi jahitannya udah diambil 10 di sini, itu udah diambil 9. Karena yang satu kalau diambil semua nanti mata aku sobek. Yang di bibir 6 udah diambil, di dagu 3 udah diambil semua. Tinggal tangannya aja yang buat gerak masih sakit karena tulangnya bergeser. Itu mohon doanya biar cepat sembuh. Amin. Terima kasih. Semangat, Fit. Semangat sehat. Semangat sehat. Saya khusus saya bawa dalam doa, termasuk Ibu Bani tadi, Bu Endah ya. Nanti saya bawa dalam doa. Saya sudah share ke tempat, nanti saya share juga ke teman-teman yang persekutuan doa untuk mendoakan. Bapak Ibu Kuncoro, selamat malam. Speakernya Bapak Ibu Kuncoro, Bukun, speakernya. Mic-nya belum dihidupin. Itu kamera, yang satunya. Yang gambar speaker ada tulisan mute, unmute. Yang itu kamera, Ibu. Itu kamera, Pak. Nah, ini kameranya hidup. Nah, sebelahnya kamera itu ada gambar yang seperti mic speaker itu. Bisa ditunjuk, betul, disentuh. Loh, Pak hilang. Enggak hilang, Bu. Enggak hilang, Bu. Iya. Yang ya, terus ngerti kamu no. Kok lah. Kurang piye? Enggak, sudah benar, Bu. Tinggal ngendi mawon. Kami dengar semua. Selamat malam, Romo. Selamat malam semua. Selamat malam ke Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Mau dilanjut, kita selesai mau. Cerita apa? Mau cerita apa? Kita juga belum punya cerita. Mau sharing pandemi kita juga belum mengalami. Jadi mau sharing apa itu kita juga nggak bisa menyampaikan, karena kita belum mengalami. Mudah-mudahan tidak itu. Tidak harus soal COVID kok. Soal apapun boleh, soal gereja boleh, apa ya. Kita kasih di SMA juga boleh. Lagunya gimana lupa saya? Malu aku malu. Pada semut merah gitu ya, Bu.
Tahu. Tahu, Pak. Ayo. Wah, kalau lagu itu aku banget itu. Lihat ya Pak Bu. Semangat. Puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, ada yang mau disampaikan lagi? Kira-kira Pak Bu, ada yang mau sharing? Saya kemarin sempat sakit Pak Lili, Ye. tapi bukan COVID. Pripun? Ya, agak panas dingin, nggak doyan makan. Saya takutnya COVID, tapi ternyata setelah dikeroki kok sembuh. Oh. Tapi nggak diatiken. Yang ngeroi Bapak pasti ya. Itu judulnya kangen itu. Iya, kangen sama Pak Kumis. Pas pada kumpul. Ya, karena waktu itu perhatian umat, jaga umat, lalu tetangga, bahkan ada yang meninggal tetangga, jogo tonggo, lalu teman-teman alumni sekolah. Jadi mungkin terforsir. Oh, iya. Saya pikir, aduh, kalau saya sampai sakit gimana nih? Oh, ternyata setelah dikeri kok sembuh. Puji Tuhan. Ini gembala yang baik ini. Ibu Enda. Rondro. Terus kembali Bapak ngarep. Terima kasih sharingnya, Bu Chandra. Cuman waktu ada pembagian roti itu di lingkungan Matias sudah sembuh semua, Pak. Jadi saya nggak perlu mengambil roti di gereja, Pak. Oh, pantas Romo itu bingung nih kok banyak sekali di meja. Pas ada jatah roti di lingkungan Matias sudah sehat semua Sehat kok. semua. Jadi, Ya pun, puji Tuhan, sehat semua. iya. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau disampaikan? Kalau misalnya saya berikan, saya kan nggak punya. Dipersilakan Romo untuk menanggapi teman-teman sharing. Ya, sebelum saya, Frater pengen komentar sesuatu, enggak, silakan kalau mau. Oh ya, Frater. Bapak Ibu semuanya, meski kita belum berjumpa ya, meski kita belum bertemu seperti yang disampaikan Pak Lili tadi, kita dekat di hati. Ya harapannya Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan, tetap prokes. Kita tunggu waktunya nanti kita bisa bertemu di gereja bersama berdoa, saling meneguhkan dan menguatkan, sehingga saya toper 1 tahun di Gerapyak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Begitu, terima kasih. Terima kasih, Frater. Baik, terima kasih, Frater. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih sharing-sharingnya. Lalu beberapa catatan kaitan dengan anak-anak, dengan remaja, terima kasih. Itu artinya memang Bapak Ibu punya perhatian kepada mereka. Sebetulnya dulu sebelum menjelang Juni waktu itu, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Indri yang mendampingi anak-anak ya. Waktu itu kalau yang anak-anak PIA betul 2 minggu sekali kurang lebih itu ada pendampingan online. Lalu waktu itu kita sudah mulai akan merambah ke remaja, bahkan tatap muka. Tetapi per 15 anak ya, per 15 anak digilir golek nggon sing memang ruwo didampingi.
Meskipun nanti putarannya sampai ke anak itu lagi berapa waktu lagi tidak tahu ya. Waktu itu sudah mungkin juga sudah ngobrol dengan Pak Lid sebagai pewartaan ya. Tapi sedang tarik-tarik di rencana ternyata memang awal bulan Juni kemarin itu kan memang hempasan COVID-nya kembali luar biasa, bahkan lebih dari tahun yang kemarin. Maka itu sampai sekarang bahkan Keuskupan pun juga masih menerapkan PPKM darurat itu ya. Dan moga-moga nanti segera bisa teratasi. Kalau tidak ya nanti akan coba kita memikirkan untuk anak-anak. Tahun lalu sebetulnya yang tergabung di Miss Dinar itu ada beberapa kegiatan, misalnya mereka mengadakan rosario semacam itu kan bentuk-bentuk online ya, bentuk-bentuk pengembangan iman untuk anak-anak. Baik, terima kasih, itu menjadi catatan kita semua. Lalu tadi sebetulnya ketika awal kita akan mulai, saya itu mencari layarnya Bu Bani sing ngendi. Ternyata memang kondisi yang sudah tidak masuk. Lalu dilalah juga kondisi psikis masih seperti itu, lalu tidak muncul di layar. Nah, ini menjadi doa kita bersama, Bu Bani, lalu juga untuk kesembuhan Mbak Vita, juga untuk kita semua yang ada khususnya di lingkungan Matias ini. Kemudian, terima kasih. Ternyata selain memperhatikan kehidupan perkembangan remaja, anak-anak, itu ternyata juga berbuah di lingkungan ini dengan lancarnya proses kaderisasi. Ya, Mas Alvaro. Calon Romo itu mau. Calon Romo. Mas Alvaro yang akhirnya akan mengganti pelayanan sebagai pamong umat. Saya lebih suka memakai istilah pamong umat daripada ketua lingkungan. Pamong itu bapak ya. Nek ketua ya kaya pimpinan organisasi belaka. Tapi pamong kuwi dadi ngesuwi bapak. Meskipun saya nom ya ora apa-apa tetap dadi bapak. Nanti frater kalau sudah tahbisan meskipun muda itu ya tetap dadi bapak wong akeh neng paroki. Saya juga demikian. Dengan usia saya seperti ini ya gelem ra gelem dadi bapake wong sak paroki, mau tidak mau seperti itu. Yang jelas tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari, itu dalam pengalaman hidup saya. Maka tidak perlu ada yang ditakutkan, ya. Yeremia muda itu bisa lancar menjalankan tugasnya sampai tuntas, maka panjenengan pasti juga bisa. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Dan ini jelas, lihat dari ini semua, cetha ini pilihan dari umat, artinya memang umat mendukung. Nah, nek cara-cara presiden, kuwi nek pemilihan ini didukung rakyat sekian persen, bahkan hampir sampai 80%. Nah, itu kan ibarat jenengan iki arep ngopo, itu kan disupport pasti. Maka itu jangan takut akan hal itu. Yang jelas kemauan untuk belajar itu menjadi kunci untuk kita semua, termasuk kami para Romo ya. Jangan dibayangkan kami setelah ditahbiskan kuwi terus iso sak kabeh, tidak. Ya. Belajar 7 tahun di seminari tidak semua hal dapat dipelajari. Bapak Ibu, terima kasih sharing-sharingnya dengan juga layar yang cukup banyak ya. Ini cukup luar biasa, cukup banyak yang ikut terlibat dalam pertemuan ini. Lalu apa yang Bapak Ibu ceritakan, kami semua mendengar, dan itu menjadi menjadi doa dari gereja, ya, doa dari gereja. Karena Bapak Ibu itu bagian dari gereja, maka apa yang Bapak Ibu cemaskan, takutkan, atau yang menjadi harapan itu juga menjadi kecemasan, harapan dari gereja. Kita itu satu hati. Nah, satu hati itu yang ingin kita bangun terus dalam membangun masa paroki kita, juga dengan segala dinamika di masa pandemi ini. Semoga tidak kemudian dilumpuhkan oleh situasi tidak mudah.
nanti situasi yang dihadapi Bu Bani nanti coba kita pikirkan bersama. Frater juga boleh ini kalau mau menjadi garapan ya, mendampingi Bu Bani misalnya ya. Jadi bisa semangat kembali. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Lalu oh ya, saya mengingatkan di lingkungan sudah ada calon ketua lingkungan yang diajukan. Lalu jangan lupa juga prodiakon. Lalu wilayah pasti juga akan segera. Semoga sudah. Lalu juga harapannya kami juga berharap itu sudah dari lingkungan Matias mengusulkan calon wakil ketua 2. Calon wakil ketua 2 ya. Mulai di penggali syukur sudah menelurkan lama, lalu bisa segera diaturkan ke tim formatur. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan berkah dalam. Monggo Pak Lili. Terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Dr. Romo, sekiranya mungkin sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali sudah diterima oleh lingkungan Matias, dan kita akan akhiri dengan doa, tetapi tolong jangan live dulu ya, nanti mau difoto sama Romo ya dengan gaya yang terbaik. Gaya ini karena 17 foto semangat gini aja ya Romo ya, biasanya pakai gini-gini. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya secara pribadi mohon maaf kalau saya ada kata guyon-guyonnya atau ada salah-salah kata ya. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Dan kita mohon berkat dari Romo Sunat. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh saling berbagi, saling sharing, saling meneguhkan. Kami boleh mendengar dari pribadi-pribadi yang Engkau cintai, sehingga kami juga boleh berelasi dengan lebih dalam. Kami pun boleh mengenal, kami boleh mendengar sedikit dari cerita, kisah, ataupun kami boleh mendengar kerinduan-kerinduan saudara-saudara di dalam pelayanan ini. Semoga kerinduan-kerinduan itu dapat terobati, dan semoga kami bersama-sama bersepakat pada malam hari ini sekiranya diperkenankan. Semoga Indonesia boleh melalui ini, dan tahun-tahun ini menjadi tahun-tahun yang penuh harapan, sehingga kami dan Indonesia boleh melalui ini dengan penuh kebaikan, dan juga kami semua boleh melaluinya dengan baik. Dan terutama di dalam umat lingkungan Matias ini, kami bersyukur karena ada banyak pribadi-pribadi yang penuh semangat, yang mau menanggapi panggilanmu, menjadi pelayanmu, bersekutu di dalam komunitas, dan pribadi-pribadi yang mau menerima cinta dan kasih-Mu. Dan kami juga berdoa untuk anakmu yang terkasih, Mbak Vita Damayanti, yang saat ini di dalam masa pemulihan. Kiranya rahmat kasih-Mu boleh dalam pribadinya saat ini, tubuhnya yang saat ini sakit, boleh Engkau sembuhkan. Sekiranya boleh kami melihat mujizat-Mu mengalir di dalam pribadi anakmu yang terkasih, Mbak Vita Damayanti ini, supaya kami boleh melihat beliau kembali nanti bersemangat, dapat pulih, bekerja kembali, dan kami dapat berjumpa di gereja secara offline. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk anakmu, Ibu Thomas Subani, yang saat ini mungkin karena kekecewaannya, karena ditinggal oleh anaknya, dan dia menutup diri. Ada banyak hal, cara-cara kami manusia ketika kami itu tidak dapat menerima diri kami. Kami tahu bahwa kami seperti seorang anak kecil yang tidak tahu bagaimana harus menanggapi, merespon segala sesuatu yang terjadi bagi kami. Tetapi kami percaya, ya dan amin, bahwa rahmat-Mu, uluran tangan kasih-Mu, selalu tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk membuka hati setiap daripada kami. Rahmat kasih-Mu, kuasa-Mu, darah Tuhan Yesus yang boleh, yang kami percayai, kami imani, akan membuka hati Ibu Thomas Subani, supaya boleh membuka hati, membuka pikiran dan akal budinya, dan juga membuka relasi bagi teman-teman di lingkungan semuanya. Sehingga teman-teman di lingkungan boleh
bersama-sama menguatkan, meneguhkan, dan menghibur beliau. Terima kasih Bapak, hanya itu yang dapat kami perbuat. Selanjutnya sekiranya Engkau berkenan untuk membukakan hati, maka teman-teman di lingkungan sudah siap sedia untuk Engkau utus untuk meneguhkan beliau. Bapak yang bersyukur, berterima kasih atas semuanya ini, dan sebentar kami akan undur diri, kami mau doa malam pribadi masing-masing di tempatnya, rumah masing-masing dalam keluarga, dan saat ini kami mohon berkat-Mu melalui Romo Gembala kami, Romo Sunan. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Saudari-saudara sekalian, dengan segala perjuangan hidup, terutama yang berhimpun secara virtual dalam pertemuan ini, dan juga orang-orang yang kita doakan dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Berkah dalam. Terima kasih Romo. Sugeng dalu, berkah dalam. Sugeng dalu, Foto ya. berkah dalam. Foto dulu. Buka Kamu yang foto ya. kamera. Ya, ini. Buka kamera. Yuk. Semangat. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Romo, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Bu Sondro. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat. Bapak Ibu.